Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kita kali ini, pembahasan yang akan kita bahas adalah tentang perkembangan teori atom. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam pemahaman tentang materi kita. Kita bahas materi kita hari ini tentang perkembangan teori atom. Teori tentang atom ini pertama sekali diperkenalkan oleh Demokritus, di mana teori atom Demokritus itu adalah yang pertama, semua materi terdiri dari atom yang kecil, keras, tidak dapat dibagi, tidak dapat dihancurkan, berbentuk dan berukuran berbeda. Kemudian yang kedua, menurut Demokritus terdapat ruang kosong di antara atom-atom tersebut. Kemudian yang ketiga, atom memiliki bentuk, ukuran, dan berat yang berbeda ya. Selanjutnya, teori tentang atom ini dilanjutkan oleh Dalton, di mana menurut Dalton, atom itu adalah materi yang terdiri dari partikel kecil yang disebut atom. Kemudian yang kedua, atom yang menyusun unsur adalah identik atau sama ya. Kemudian yang ketiga, senyawa tersusun dari atom-atom yang terdiri dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tetap dan tertentu. Kemudian yang keempat, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan ya. Nah, kemudian kita lihat apa kelebihan dari teori atom Dalton ini. Yaitu kelebihannya, teori atom Dalton dapat menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Selanjutnya kita lihat kelemahan dari teori atom Dalton ini ya. Itu yang pertama, teori atom Dalton tidak dapat menjelaskan sifat dari materi ya. Kemudian yang kedua, teori atom Dalton tidak dapat menjelaskan perbedaan antara unsur yang satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan ya. Selanjutnya, dengan adanya beberapa kelemahan dari teori atom Dalton, kemudian muncul teori berikutnya, yaitu teori atom J.J. Thomson, di mana Thomson menyatakan bahwa yang pertama, bahwa atom itu tersusun dari muatan positif dan muatan negatif. Kemudian yang kedua, elektron bertebaran di permukaan muatan positif ya. Ini seperti model atom roti kismis ya, yaitu elektron ibarat kismis dan rotinya ibarat muatan positif. Jadi teori Thomson ini diibaratkan seperti roti. Oke, kita lihat bagaimana atau apa kelebihan dari teori atom J.J. Thomson ini. Yaitu yang pertama, Thomson dapat membuktikan adanya partikel yang lebih kecil daripada atom. Kemudian dapat menjelaskan sifat listrik atom. Artinya, di sini Thomson berhasil menemukan elektron, atau dengan kata lain, Thomson berhasil membuktikan bahwa adanya elektron terdapat di dalam semua unsur. Nah, walaupun Thomson ini berhasil menemukan atau membuktikan bahwa terdapatnya elektron dalam semua unsur, namun terdapat beberapa kelemahan daripada atom J.J. Thomson ini, yaitu J.J. Thomson belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dan elektron dalam atom ya. Selanjutnya, teori atom Rutherford. Melalui percobaannya, yaitu hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas, Rutherford berhasil menemukan
Yang pertama, atom adalah sebuah bola yang sebagian besarnya merupakan ruang hampa. Kemudian yang kedua, muatan positifnya terpusat pada inti atom dan dikelilingi oleh muatan negatif, ya. Kemudian yang ketiga, inti atom terdiri dari proton, neutron, sedangkan elektron berada di sekeliling inti atom. Nah, sekarang apa kelebihan daripada teori atom Rutherford ini? Nah, kelebihannya yaitu Rutherford berhasil membuat hipotesa bahwa atom memiliki inti, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Nah, kemudian kelemahan dari teori atom Rutherford ini. Ternyata teori atom Rutherford masih ada kelemahannya, yaitu Rutherford tidak dapat menjelaskan atau menerangkan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke inti atom. Nah, ketika elektron mengelilingi inti atom, ya. Nah, yang berikutnya adalah teori atom Niels Bohr. Nah, bagaimana menurut teori atom Niels Bohr ini? Yaitu yang pertama, elektron harus bergerak dalam orbit yang berbentuk lingkaran dan hanya dapat menempati orbit-orbit atau lintasan tertentu yang diperbolehkan, ya. Kemudian yang kedua, pada posisi ini atau posisi orbit, elektron tidak memancarkan energi sehingga elektron tidak kehilangan energinya dan tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, kemudian apa kelebihan dari teori Niels Bohr ini? Teori Niels Bohr ini kelebihannya yaitu dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. Nah, sekarang kita lihat apakah teori atom Niels Bohr ini juga memiliki kelemahan, ya. Ternyata teori atom Niels Bohr juga terdapat kelemahannya, yaitu Niels Bohr tidak dapat menerangkan spektrum warna dari atom-atom yang memiliki jumlah elektron yang banyak, ya. Kemudian yang terakhir adalah teori atom modern atau teori mekanika kuantum, ya. Nah, bagaimana teori mekanika kuantum ini? Itu yang pertama adalah elektron berada di daerah yang disebut dengan orbital atau yang dikenal dengan awan elektron. Kemudian yang kedua, orbital menggambarkan tingkat energi elektron, ya. Kemudian yang ketiga, orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit. Dan yang keempat, beberapa subkulit bergabung membentuk kulit. Yang kelima, dengan demikian kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital, ya. Oke, demikianlah kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.